Halo, selamat datang kembali di channel Solusi Istri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng, like, share, serta komen video ini sebanyak-banyaknya jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada program baru ya di channel Solusi Istri, yaitu program tentang suami. Jadi, program ini adalah berisi mengenai problematika yang harus dihadapi oleh istri terkait dengan sifat dan perilaku suami mereka. Tidak hanya berkisar tentang hubungan di atas kasur ya, tapi ini lebih ke umum ya, hal yang sifat-sifat suami yang tidak disukai oleh istri dan sebagainya. Pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai yang harus Anda lakukan agar suami itu tidak melirik wanita lain. Jadi latar belakang ini adalah banyak responden atau teman-teman mengeluhkan kepada saya bahwa suaminya itu masih sering melirik wanita lain ya, masih sering melirik wanita lain, masih sering melihat wanita lain, itu masih tertarik wanita lain. Jadi kita harus tahu dulu latar belakangnya itu seperti apa, kenapa para suami Anda atau laki-laki itu masih saja sudah menikah tapi masih saja melirik wanita lain ya. Kita jelaskan dulu latar belakangnya. Di sini adalah naluri ya. Jadi pada dasarnya semua suami atau laki-laki itu berbeda-beda alasan kenapa mereka masih saja suka melirik wanita lain. Namun pada umumnya yang pada posisi pertama adalah karena naluri. Tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki itu mempunyai naluri ingin disukai oleh banyak wanita dan menyukai wanita. Yang membedakan di sini adalah kadarnya. Jadi buat Anda para istri yang merasa laki-lakinya itu alim, bukan berarti mereka tidak menyukai wanita lain, tapi mereka hanya saja kadarnya sedikit untuk menyukai wanita lain atau sekedar melirik saja, seperti itu. Yang kedua adalah hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Jadi hormon testosteron itu adalah salah satu hormon yang mempengaruhi libido atau mempengaruhi birahi ibarat tadi. Dan laki-laki itu memiliki kadar hormon testosteron 6 kali lebih tinggi ya daripada perempuan atau wanita dalam aliran darah mereka. Secara gampangnya bahwa laki-laki itu cenderung melihat dulu sebelum berpikir ya. Itu kenapa? Karena hormon testosteron pada diri mereka itu 6 kali lebih banyak daripada Anda ya. Yang ketiga adalah bosan ya. Bosan di sini bisa jadi karena bosan dengan penampilan Anda yang mungkin itu saja setiap hari di rumah hanya memakai daster lah, atau mungkin bosan dengan komunikasi dengan Anda yang suka seperti itu aja ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah suami itu lebih suka variasi, suka dengan variasi. Jadi berkaitan dengan bosan tadi ya. Jadi pada dasarnya suami atau laki-laki sudah menikah itu suka dengan variasi ya, banyak hal suka variasi. Mereka tidak suka pada hal-hal yang monoton itu saja. Dari 4 latar belakang yang secara umum ini, setelah saya riset, yang setelah saya dapati dari keluhan teman-teman saya, kita akan jelaskan bagaimana solusi atau apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi hal ini. Yuk kita langsung lanjut. Yang pertama adalah beri pujian. Beri pujian fisik. Nah, beri pujian fisik kepada suami. Kenapa pujian fisik ini penting? Jadi bukan pujian sekedar pujian ya. Jadi di sini seperti pujian lebih ke arah fisik, seperti ketika Anda ya sedang mungkin sedang melakukan ciuman dengan suami, itu berikan pujian pada mungkin bibir suami sangat seksi, atau kepada hidungnya yang mancung mungkin, atau kepada mungkin bentuk dagunya yang sangat Anda sukai, atau mungkin pada bentuk ototnya ketika Anda memeluk suami, seperti itu ya. Pujian secara fisik ya, fisik suami itu Anda puji. Kemudian yang kedua adalah cari tahu kesukaan ya, kesukaan suami soal fantasi mereka ya. Di sini lebih ke arah hubungan ini ya, hubungan intim Anda dengan suami ya. Ini lebih ke arah seksual ya, lebih ke arah seksual atau lebih ke arah suami ya, lebih ke arah seksual dan gairah suami ya. Jadi contohnya, coba Anda cari tahu kesukaan suami, bisa Anda tanya atau bisa Anda selidiki ya. Dari saat suami Anda browsing video seperti apa sukanya,
atau secara umumnya seperti apa mereka suami itu saat berhubungan intim dengan Anda. Anda cari tahu, ya, cari tahu fantasi mereka, apakah mereka suka dengan gaya berpakaian seperti ini. Contoh, ada salah satu teman saya, dia menyukai fantasi kalau melihat istrinya memakai baju kemben adat Jawa. Nah, seperti itu contohnya. Nah, Anda bisa cari tahu apakah suami Anda suka yang seperti apa, apakah suka berfantasi Anda menjadi murid dan suami jadi guru, begitu. Coba tanya, nggak apa-apa, nggak usah malu pada suami. Cari tahu kesukaan suami soal fantasi mereka saat berada di atas kasur itu seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga adalah beri kejutan, ya. Beri kejutan yang tidak disangka-sangka. Apa itu kejutan yang tidak disangka-sangka, ya? Ini berkaitan dengan nomor 2 tadi, ya. Nah, mungkin Anda melakukan hal yang selama ini, ya, tidak pernah Anda lakukan. Setelah Anda tahu umpamanya kesukaan suami seperti ini, seperti itu, ya, dalam fantasi mereka, beri kejutan. Apa tiba-tiba ketika dia pulang kerja, Anda sudah menunggu di kamar dengan satu set pakaian sekolah, atau Anda memakai pakaian baju adat, atau memakai baju jilbab tapi seksi, atau Anda hanya mengenakan lingerie, ya, atau seperti apa, sesuatu yang kejutan yang selama ini tidak pernah Anda lakukan, ya, itu. Kemudian yang keempat adalah buat diri Anda susah untuk ditebak. Maksudnya adalah, ya, ketika Anda atau sedang melakukan hubungan asmara dengan suami, ya, buat diri Anda itu setiap malamnya itu berbeda-beda karakter, ya, saat di atas kasur, ya. Seperti ini. Mungkin ketika malam ini Anda berperan seperti Anda menjadi orang yang sangat liar, ya. Kadang menjadi liar, atau ketika Anda, untuk referensinya bisa Anda tonton film barat yang menjadi liar, dengan melakukan rintihan manja atau desahan yang keras, atau dengan ucapan kata-kata liar yang selama ini belum pernah Anda lakukan, ya. Ini seperti Eropa, ya, kiblatnya ke Eropa, ke film-film Eropa, menjadi liar dengan melakukan umpatan-umpatan yang membuat diri Anda intinya jadi liar lah selama ini. Anda menjadi liar, menjadi ganas, ya, seperti itu, ya. Buat diri Anda itu sudah tebak. Kemudian malam berikutnya Anda ubah menjadi super manja seperti orang Jepang, di mana Anda pemalu, ya, ubah diri Anda seperti itu, pemalu, kemudian merintihan seperti orang Jepang, ya. Anda tahu kan seperti apa film-film Jepang itu pada umumnya seperti itu. Buat diri Anda seperti itu, kemudian malam berikutnya ubah diri Anda menjadi karakter kasar atau lembut seperti itu. Pokoknya buat diri Anda itu sudah ditebak. Jadi suami itu berpikir, nanti malam istri saya akan jadi seperti apa, ya, begitu. Jadi ini berkaitan dengan penyebab di awal tadi yang saya jelaskan, yaitu pertama bahwa suami itu gampang bosan dan suami itu lebih suka variasi, seperti ini berkaitan, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah beri sedikit kebebasan. Jangan diberikan kekangan, suami tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Selama Anda bisa mengawasi atau mengontrol, tidak masalah. Beri sedikit kebebasan. Mungkin dia bertemu dengan teman-temannya, ya. Justru dengan Anda memberikan sedikit kebebasan, Anda tidak mengawasinya seperti polisi, maka dari suami akan muncul rasa bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 poin penting yang saya jelaskan di sini tadi. Yang pertama adalah beri pujian fisik kepada suami, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cari tahu kesukaan suami soal fantasi dia di atas kasur. Kemudian yang ketiga, beri kejutan yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian yang keempat, buat diri Anda susah untuk ditebak, ya, seperti ini. Kemudian yang kelima adalah beri sedikit kebebasan. Nah, insyaallah mudah-mudahan dengan Anda melakukan seperti itu rutin, perlahan-lahan masalah
suami Anda yang suka melirik wanita lain bisa diselesaikan. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau kirimkan via email yang tertera di bawah. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, nyalakan lonceng, like, serta komen. Salam.